sudah melaksanakan akreditasi sesuai dengan langkah-langkah yang ditetapkan oleh BSN dalam pelaksanaan akreditasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada 8 langkah akreditasi. Dari langkah 1 sosialisasi, langkah 2 asesmen kecukupan, berikutnya visitasi, berikutnya validasi proses dan hasil visitasi, kemudian verifikasi, langkah ke-6 adalah penetapan hasil, langkah ke-7 pengumuman, dan yang ke-8 adalah penerbitan sertifikat. Kami sudah melaksanakan 6 langkah, melalui 6 langkah. Kemudian langkah ke-7 sudah dilaksanakan oleh BANSM, yaitu pengumuman. Tinggal menunggu nanti langkah ke-8 atau langkah terakhir adalah penerbitan sertifikat. Karena memang 8 langkah ini tidak bisa dilewatkan dalam rangka pelaksanaan aplikasi. Ini langkah-langkah yang kami lalui, alurnya seperti ini. Kita sudah sampai ke langkah yang ke-7, yaitu pengumuman. Bapak Ibu sudah bisa ngecek sekolah atau madrasah mana yang dapat status A, status B, status C, bahkan status D. Sebelum sampai langkah ke-8 memang ada kegiatan khusus, yaitu keberatan hasil akreditasi. Apabila ada sekolah madrasah yang merasa keberatan dengan hasil yang sudah diumumkan, kepala sekolah, kepala madrasah bisa mengajukan keberatan kepada kami untuk di surveillance atau istilahnya ya akreditasi ulang, walaupun itu tidak serta-merta, karena begitu permohonan untuk surveillance atau permohonan untuk akreditasi ulang, itu kami harus memplenokannya dulu, apakah keberatan itu sesuai dengan ketentuan atau memang justru visitasi yang dilakukan oleh asesor sudah sesuai dengan ketentuan. Kalau ternyata visitasi sudah sesuai dengan ketentuan, maka keberatan itu ditolak dan langsung akan diterbitkan sertifikatnya. Tetapi apabila di tingkat kami, di tingkat provinsi, keberatan itu memang layak, artinya dia harus divisitasi ulang, itu pun harus kami koordinasikan dulu dengan BANSM. Setelah di pleno BANSM sesuai dengan pleno kami, maka akan ditindaklanjuti atau akan diteruskan dengan visitasi ulang. Balik lagi ke langkah ketiga dan seterusnya sampai nanti akhirnya sampai ke langkah ke-8. Bapak Ibu yang kami hormati, ini hasil 8 langkah akreditasi yang sudah kami lalui. Yang pertama, kami melakukan sosialisasi. Di room atau di anggaran kami ada 552 peserta, namun ternyata hanya bisa diikuti oleh 346. Asesmen kecukupan diikuti atau dilaksanakan terhadap 323 sekolah madrasah. Asesmen kecukupan itu untuk melihat apakah sekolah madrasah itu layak divisitasi atau tidak. Kalau layak divisitasi, maka dia akan diterbitkan SK-nya untuk divisitasi. Apabila tidak layak, maka akan diinformasikan kepada sekolah madrasah bahwa sekolah Anda, madrasah Anda belum layak untuk divisitasi. Alhamdulillah dari 323 sekolah madrasah semuanya layak untuk divisitasi, maka kemudian kami melakukan visitasi terhadap sekolah madrasah yang sudah dilakukan asesmen kecukupannya. Realisasi visitasi sekolah madrasah di Kalbar itu 323 sekolah madrasah. Alokasi dari Jakarta itu kita hanya diberi 276 sekolah madrasah. Tetapi alhamdulillah
dengan dana yang sama untuk 276 sekolah madrasah, kami bisa melakukan visitasi kepada 323 sekolah madrasah. Setelah dilakukan visitasi, kemudian dilakukan validasi terhadap 323 sekolah madrasah. Hasilnya tervalidasi, memang 323 sekolah madrasah. Dilanjutkan dengan verifikasi 323 sekolah madrasah, dan hasilnya juga semua terverifikasi sebanyak 323 sekolah madrasah. Itu tugas kami di Provinsi Kalimantan Barat sampai ke langkah kelima, yaitu verifikasi. Untuk seterusnya, sekolah madrasah yang sudah diverifikasi oleh kami diplenokan di Ban SN di Jakarta dan kemudian ditetapkan. Ternyata hasil verifikasi kami sesuai atau sejalan dengan pleno yang ada di Jakarta dan ditetapkanlah 323 sekolah madrasah. Selanjutnya adalah diumumkan. Langkah terakhir nanti kita masih menunggu penerbitan sertifikasi. Bisa jadi terbitnya sertifikasi ini 14 hari setelah pengumuman hasil akreditasi. Karena tadi menunggu apabila ada sekolah madrasah yang komplain atau yang keberatan dengan hasil yang sudah ditetapkan. Ini hasilnya Bapak Ibu, 323 sekolah madrasah yang sudah diakreditasi. Ada sekolah madrasah yang alhamdulillah peringkatnya 2. Peringkat A itu ada 2 sekolah madrasah. Ini 323 sekolah madrasah itu 319 itu adalah sekolah madrasah yang statusnya TT. Kemudian 4 sekolah madrasah yang belum terakreditasi atau sekolah atau madrasah baru. Jadi yang banyak adalah sekolah madrasah yang TT. Alhamdulillah dari TT itu ada 2 sekolah madrasah yang mencapai peringkat maksimal, peringkat A. Ada 2 sekolah, 1 SMA dan 1 madrasah aliyah. Untuk peringkat B ada 65 sekolah madrasah, prosentasenya 20,12%. Untuk peringkat C ada 231 sekolah madrasah, persentasenya 71,52%, dan ternyata masih ada sekolah madrasah yang kembali asalnya TT, divisitasi ternyata balik lagi ke statusnya TT. Ada 25 sekolah madrasah. Ini yang 25 sekolah madrasah itu rekomendasinya ada yang dibina, ada yang rekomendasinya di merger, dan juga ada rekomendasinya ditutup. Ketentuannya seperti itu. Tapi seingat kami tidak ada yang ditutup, yang ada itu dibina dan di merger. Itu rekomendasi dari Ban SM seperti itu. Nanti bagaimana pihak sekolah madrasah, pihak instansi terkait untuk rekomendasi itu. Apakah semuanya dibina atau ada sebagian dibina atau sebagian di merger. Tetapi kita masih berada di posisi C ya. Dari tahun ke tahun akreditasi yang dilakukan di Kalbar selalu yang paling banyak itu adalah di peringkat C. Dan saat ini adalah 231 sekolah madrasah dengan persentasenya 71,52%. Bagaimana ke depan Bapak Ibu? Sepertinya kebijakan di 2022 masih terfokus kepada sekolah madrasah yang statusnya TT dan sekolah madrasah yang baru atau belum terakreditasi. Kita punya 499 sekolah madrasah yang statusnya TT.
sampai tahun 2021 ini kita punya 555 sekolah madrasah yang TT, kemudian diakreditasi 323 sekolah madrasah, masih tersisa 261 sekolah madrasah yang TT. Kemudian yang TT di tahun 2019 ada 238 sekolah madrasah. Sehingga kalau tahun depan itu terbuka semuanya untuk diakreditasi, maka kita akan melakukan akreditasi kepada 499 sekolah madrasah di Kalimantan Barat. Dan ternyata Bapak Ibu, Kalimantan Barat ini adalah provinsi yang paling banyak sekolah madrasah dengan status TT. Jadi oleh karena itu, dengan kehadiran Bapak Ibu semuanya, selain nanti akan memberikan gambaran bagaimana akreditasi ke depan di tahun 2022, kami juga berharap kita akan lebih siap lagi untuk melakukan akreditasi terhadap 499. Mudah-mudahan kendalanya tidak terulang, karena kendala kemarin itu kita diberi jatah itu untuk visitasi daring dan visitasi luring. Ternyata yang daring kendalanya adalah ketidakadaan jaringan internet. Yang kedua, ternyata sekolah madrasah yang TT ini ada di pedalaman yang letak geografisnya memang sangat-sangat menyusahkan asesor untuk datang ke sekolah atau madrasah. Mudah-mudahan dengan waktu yang relatif masih panjang ini, Bapak Ibu, khususnya KPA, Bapak Ibu pengawas, bisa segera memberikan bimbingan atau arahan kepada sekolah madrasah yang saat ini masih status TT. Diharapkan nanti di tahun 2022 bisa mengikuti kegiatan akreditasi, khususnya mungkin di tingkat SMP, MTS, dan terutama tingkat SMA, MA, dan SMK. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti secara rinci akan disampaikan oleh Bapak Ibu anggota BAN bagaimana pelaksanaan akreditasi tahun 2021, apa kendalanya, apa hambatannya, dan bagaimana persiapan-persiapan kita untuk akreditasi di tahun 2022. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera semuanya.